warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Alfia Nur Rahmah. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin membawakan materi dari mata kuliah genetika dengan judul penentuan jenis kelamin dari seks link kromosom. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri, maka di sini saya ingin menonjolkan 5 hal penting pada materi ini, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada proses dan mekanisme pada penentuan jenis kelamin ini, dan yang ketiga ada enzim dan protein yang terlibat pada proses ini, dan yang keempat ada faktor yang mempengaruhi, dan yang terakhir adalah pentingnya penentuan jenis kelamin dan seks link kromosom ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke materi yang pertama. Jadi terkait pengertian penentuan jenis kelamin dan seks link kromosom. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kedua hal tersebut? Jadi, hal tersebut merupakan suatu proses di mana suatu organisme itu menghasilkan individu jantan atau betina. Nah, penentuan ini didasarkan pada adanya kromosom kelamin atau yang disebut juga dengan gonosom. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penentuan jenis kelamin ini, yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini merupakan faktor lingkungan internal maupun eksternal, di mana tidak ada campur tangan dari adanya kromosom kelamin. Nah, hal ini dapat dicontohkan dengan adanya suhu. Sebenarnya terkait faktor lingkungan ini ada banyak sekali, namun yang saya ambil contoh di sini adalah terkait suhu. Nah, pada suhu ini kita dapat mencontohkan pada hewan penyu dan pada buaya atau aligator. Nah, pada buaya atau aligator ini teman-teman, di saat mereka mempunyai telur dan telurnya itu disimpan dalam suhu ruangan yang tinggi, yaitu berkisar dengan 34 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius, maka nantinya itu kebanyakan akan menghasilkan individu baru yang berjenis kelamin jantan. Dan sedangkan apabila telur itu disimpan pada suhu lingkungan yang rendah, yaitu berkisar dengan 26 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, maka itu akan menghasilkan individu yang betina. Nah, kebanyakan yang terjadi seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya terkait faktor yang kedua yang mempengaruhi juga pada penentuan jenis kelamin ini adalah genetik, di mana genetik ini juga dipengaruhi langsung oleh adanya kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin ini pada beberapa makhluk hidup itu berbeda-beda karena memang jenis dari makhluk hidup itu juga sangat banyak ya. Nah, jadi di sini menurut buku yang kami pelajari, yaitu buku Genetika karya Suryo, di sini ada 5 tipe pada penentuan jenis kelamin ini yang berdasarkan dengan kromosom kelamin, yaitu ada XY, yang kedua ada tipe XO atau X0, yang ketiga ada tipe ZW, yang keempat ada tipe X0, Z0, maaf, dan yang terakhir adalah tipe haploid dan diploid. Dan terkait di sini pada penjelasan faktor, ini juga nantinya akan mencakup juga terkait proses dan mekanismenya, seperti yang dijelaskan pada buaya dan aligator tadi. Nah, selanjutnya terkait tipe yang pertama, yaitu adalah tipe XY. Tipe XY ini biasanya ditemukan pada beberapa mamalia dan beberapa serangga. Pada mamalia ini juga terdapat pada manusia, di mana pada organisme betina itu menghasilkan kromosom XX. Nah, kromosom XX ini juga disebut dengan homogametik karena sama. Dan apabila organisme itu termasuk yang jantan, maka ia memiliki kromosom XY dan bertipe heterogametik. Nah, pada mamalia ini, biasanya pada manusia, dapat saya contohkan beserta mekanismenya, yaitu pada saat terjadi fertilisasi. Nah, kan teman-teman kita tahu ya, fertilisasi itu adalah pertemuan antara
sel ovum, dan sel sperma. Nah, pada saat fertilisasi, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa pada betina itu memiliki sel ovum dan pada jantan itu memiliki sel sperma, dan pada sel ovum itu hanya memiliki satu kromosom X, sedangkan pada sperma jantan itu memiliki kromosom X atau kromosom Y, seperti itu. Dan kita kembali kepada masa fertilisasi. Jadi pada saat fertilisasi itu apabila sel sperma yang mengandung kromosom X ini bertemu atau berhasil bertemu dengan sel ovum yang memiliki kromosom X, maka akan menghasilkan individu baru dengan tipe kromosom yang homogametik, yaitu dengan tipe XX yang menunjukkan betina. Nah, apabila sel sperma yang memiliki kromosom Y yang berhasil menemui sel ovum ini, maka akan menghasilkan kromosom yang bersifat heterogametik, yaitu XY, yang akan menghasilkan individu jantan. Jadi di sini teman-teman, bahwa yang menentukan adanya jenis kelamin pada makhluk hidup atau pada organisme itu adalah didasarkan pada laki-laki, karena pada laki-laki itu memiliki dua kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y, sedangkan pada wanita itu hanya memiliki satu kromosom, yaitu kromosom X, seperti itu. Dan selanjutnya bisa dicontohkan juga pada serangga, yaitu kromosom XY ini juga sama, juga terdapat pada Drosophila melanogaster, atau yang disebut juga dengan lalat buah. Selanjutnya adalah tipe yang kedua, yaitu X0, di mana X0 ini biasanya ditemukan pada serangga yang termasuk dalam ordo Orthoptera dan Heteroptera, di mana jika pada organisme serangga yang termasuk dalam ordo ini, itu apabila betina maka akan memiliki kromosom XX, dan apabila jantan akan memiliki X0. Hal ini dikarenakan serangga Orthoptera atau yang termasuk dalam ordo Orthoptera dan Heteroptera ini tidak memiliki kromosom Y, hanya memiliki kromosom X, seperti itu. Dan selanjutnya adalah tipe yang ketiga, yaitu ZW. ZW ini terdapat pada beberapa kupu-kupu, beberapa ikan, dan beberapa reptil, di mana pada hal ini juga menghasilkan kromosom yang homogametik dan heterogametik. Dan selanjutnya adalah yang keempat, adalah tipe X0, di mana X0 ini dijumpai pada beberapa unggas, yaitu seperti ayam, pada itik juga bisa ditemukan. Nah, hal itu juga sama, pada unggas ini tidak memiliki kromosom yang lain, hanya saja memiliki kromosom Z. Jadi apabila betina maka akan ditemukan kromosom Z0, dan apabila jantan akan ditemukan ZZ yang bersifat homogametik. Dan tipe yang terakhir itu adalah haploid dan diploid. Haploid dan diploid ini biasanya ditemukan pada ordo Hymenoptera, yaitu pada lebah madu, pada semut, atau pada lebah pada umumnya. Seperti itu. Jadi teman-teman, ada 5 tipe pada penentuan jenis kelamin jika berdasarkan pada faktor genetik, yaitu berdasarkan pada kromosom yang dimiliki oleh suatu organisme. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait enzim dan protein. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait mekanismenya, prosesnya, bagaimana sih kok bisa ini bertemu dengan ini, seperti itu. Maka pada waktu proses dan mekanismenya itu ada beberapa enzim dan protein juga yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama bisa kita bahas pada kromosom, bahwa pada kromosomnya sendiri itu ia memiliki atau terdiri dari 60% kromatin, 35% protein, yang proteinnya itu terdiri dari histon dan non-histon, dan yang terakhir adalah terdiri dari 5% DNA dan RNA. Selanjutnya, kita akan bahas terkait seks link kromosom. Nah, seks link kromosom ini juga biasa disebut dengan rangkai kelamin, di mana pada seks link kromosom ini merupakan suatu fenomena yang di dalamnya terdapat gen-gen
yang terpaut pada kromosom kelamin, yaitu di sini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada X-linked dan yang kedua ada Y-linked. Di mana yang pertama X-linked itu merupakan gen yang terpaut pada kromosom X, dan yang Y-linked itu termasuk gen-gen yang terpaut pada kromosom Y. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu kromosom X. Di mana pada X-linked ini, yang pertama adalah ada buta warna, di mana buta warna ini dipengaruhi oleh adanya gen resesif C kecil yang terpaut dengan kromosom X. Nah, pada penderita buta warna ini biasanya dia tidak bisa melihat beberapa spektrum warna tertentu karena memang dia ada faktor genetis ini, dan biasanya apabila ada seorang wanita yang memiliki gen resesif C kecil ini pada tubuhnya, terkadang dia tidak langsung mengalaminya, tetapi biasanya bisa ditularkan kepada anak keturunannya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah anodontia. Anodontia ini dipengaruhi oleh adanya gen resesif A kecil yang terpaut pada kromosom X. Dan anodontia ini biasanya penderita memiliki kekurangan jumlah gigi yang biasanya dari jumlah normalnya. Jadi jumlah giginya itu terkadang hanya terdapat 4 dan sangat kurang dari jumlah normal. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah hemofilia, di mana hemofilia ini dipengaruhi oleh adanya gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom X. Nah, yang selanjutnya adalah gigi coklat dan mudah rusak. Ini dipengaruhi oleh gen dominan B besar yang terpaut pada kromosom X. Terkait pewarisan dari kromosom X ini ada ciri khasnya, yaitu pewarisannya itu dilakukan secara bersilang, seperti itu. Dan selanjutnya adalah Y-linked. Y-linked ini adalah gen-gen yang terikat pada atau terpaut pada kromosom Y. Yang pertama ini dicontohkan adalah hipertrikosis. Hipertrikosis ini disebabkan oleh adanya gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom Y, di mana penderita hipertrikosis ini ia memiliki jumlah bulu yang sangat banyak yang tumbuh tidak pada tempatnya. Jadi kebanyakan penderita hipertrikosis ini memiliki bulu di sekujur wajahnya yang bisa menutupi permukaan wajahnya, seperti halnya bisa disamakan dengan hewan monyet yang berbulu pada sekujur tubuhnya. Dan yang kedua adalah WT2. WT2 ini dipengaruhi oleh adanya gen WT resesif. Gen WT resesif yang akan mempengaruhi penderita atau keturunannya, yaitu adanya selaput yang terdapat pada jari-jari, dan terutama biasanya didapatkan pada jari-jari kaki si penderita. Nah, pada X-linked ini dapat diturunkan kepada anak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan pada Y-linked ini hanya diturunkan kepada anak laki-laki saja, seperti itu. Dan setelah kita mengetahui terkait hal-hal penting tadi, lalu yang terakhir adalah apa sih pentingnya dari penentuan jenis kelamin dan seks linked kromosom ini? Yang pertama yaitu bisa memperkirakan individu yang akan dihasilkan oleh suatu organisme. Jadi seperti contohnya tadi pada aligator atau pada buaya, kita dapat mengetahui apabila telur ini terdapat pada suhu yang tinggi maka menghasilkan telur yang jantan, dan apabila yang rendah maka sebaliknya. Dan selanjutnya adalah mengetahui perbedaan organisme jantan dan betina yang dapat dilihat langsung pada kandungan kromosomnya. Apabila kromosomnya XX maka ia betina, apabila XY maka ia adalah jantan. Dan selanjutnya adalah memperkirakan terkait adanya kemungkinan kelainan tertentu yang disebabkan oleh adanya ketidaknormalan pada kromosom. Jadi seperti pada terjadi buta warna anodontia, itu kan terjadi ketidaknormalan pada kromosom yang terpaut oleh gen-gen resesif, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini.
Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.